Hari-hari di mana kita bersama terasa sangat singkat, bukan? Dan sisanya adalah rindu yang akan berkepanjangan. Ternyata sulit ya merayu waktu agar bisa menjadwalkan temu antara kamu dan aku. Duh, dalam banget ya guys ya. Selain konten kayak gini, KAI 121 juga banyak konten-konten seru dan informatif loh. Seperti sejarah perkeretaapian sampai info-info menarik seputar kereta api. Kalian penasaran nggak gimana sih KAI 121 bisa bikin konten-konten keren kayak gini? Yuk kita simak di satu frekuensi. Apa kabar? Nah, jangan pakainya apa kabar lagi. Jadi Bu Produser nih kenapa di sini? Kenapa jadi Bu Produser di sini? Karena saya tertarik banget nih sama narasumbernya. Wah, ini kayaknya genting nih kalau udah Bu Prosedur ke sini nih. Jadi gimana, Bu? Kalau kita ngomongin corporate ya, Iya. kan serius tuh. Iya. Ya nggak kayak angkers lah gitu. Waduh. Serius banget ya. Disepil lagi angkersnya ya terus. Iya harus dong. Jadi serius banget. Ini yang kita lihat korporasi tapi kok enak banget dilihatnya, kekinian banget. Emang siapa sih bintang tamunya itu? Nah itu dia, berlangsung aja kita kenalin. Tar dulu. Apa tuh? Sebelum kita pakai bintang tamunya, jangan lupa ya, tonton terus nih sampai akhir ya, sama like dan komen. Yes, Ya benar. nggak? Di mana? Di YouTube channel KAI Wisata dong. Dadakan banget Ibu, Mbak Produser ini. Yaudah langsung aja Mbak. Oke. Sikat lah. Ya. 1, 2, 3. Tara lagi deh gua Tara. Jadi di sini ada Mas Indra dan Mas Hanefi ya, apa Pak nih? Mas aja lah. Ya udah ya. Mas. Oh iya, Encang. Kita manggilin Encang. Kenapa Encang? Karena Betawi tulen. Enggak, sebenarnya gue mix bokap gue yang Betawi, nyokap gue orang Cirebon. Oh gitu. Iya. Encang tuh identik emang- dengan Betawi. Iya, Encang Benar, Betawi. benar. Di kantor beliau dipanggilnya Encang. Oh. Jadi lebih nyaman aja dipanggil sama Encang. Gitu ya. Oke, seru. Selamat datang di Satu Frekuensi Terima Podcast. kasih. Iya. Mengundang kami. Oh iya dong, harus ini schedule yang tertunda terus Iya, ya. benar. Saking Susah sibuknya sekali mereka loh. ini. Iya benar, susah banget dapat waktunya aja, sekarang dapat kita gas. Encang Hanefi ini sebagai apa di 121 dan Mas Indra sebagai apa di 121? Baik, thank you Bram dan Bu Prosedur. Prosedur atau Mbak Produser? Bu Prosedur. Berprosedur. Oke, nama saya Hanefi. Iya. Seperti yang dibilang sama Indra tadi, banyak orang yang manggil saya Encang. Mungkin karena saya paling mateng kali ya di kontak center. Waduh. Mature. Mature. Dewasa lah ya. Iya. Ya, Encang sendiri sebenarnya paman kan. Iya benar. Ya, jadi panggil Encang gitu kan udah lazim lah seunit di customer care manggil saya Encang. Nah, saya sebagai manajer customer relation dan digital community. Oh. Oke, gabung dari tahun November 2019. Oke. Lumayan ya. Pantesan bilang Encang, emang dedengkot berarti kan. Iya, Tapi iya. kalau ngomong lamanya di contact center, Mas Indra juga lumayan lama Oh, sebenarnya. Mas Indra sendiri berapa lama? Saya dari tahun Nggak dari lahir kan? Enggak. Dari direncanakan dari 121. Join di contact center sendiri dari kalau nggak salah itu Agustus 2017. 2017, lumayan juga ya. Iya. Oh, jauh lama ya. Oke, lumayan. Jadi Udah 5 ngelotok tahun. banget tuh soal. Tapi nggak gini maksudnya uniknya ya nggak punya basic contact center gitu. Karena dulunya lahir dari customer care, sempat jadi customer service dulu di stasiun Surabaya Gubeng. Oh, oke. Emang tinggal Jadi maksudnya dulu belum di daerahnya- Jakarta ya? Ah. Belum, rumah saya di Sidoarjo Oh. gitu. Jadi waktu itu jadi customer service dulu PKWT di stasiun Surabaya Gubeng. Terus ya alhamdulillah ya dapat rezeki buat jadi organik, terus jadi staff di kantor pusat. Di kantor pusat itu dari November 2015 sampai April 2016. Setelah itu ditugaskan ke Divri 1. Wah, di ujung. Ujung Sumatera ini. Divri 1 sebagai supervisor. Itu kurang lebih sekitar 4-5 bulan. Nah baru setelah itu nggak langsung contact center, masih harus jadi asisten manajer dulu customer care di Daop 2 Bandung Oh. gitu. Di sana sekitar 7-8 bulan.
Setelah itu di bulan Agustus barulah dikenalkan dengan Oke, dunia contact kontak center. center gitu. Itu pun sih. pertama kali nggak langsung ngurusin sosmed, tapi di development dulu. Development itu sekitar 4 bulan ya. Setelah itu di customer relation ya Pak Ya, Henry ya. Customer Di relation. customer Tier 2-nya relation kita. tier 2-nya contact center. Nah, setelah hampir setahun di Oktober 2018 itu baru ngurusin sosmed sampai sekarang. Gitu. Tapi as the journey memang dari customer care dulu ya. Maksudnya Iya, dari semuanya customer relate care gitu. dulu. Iya, Jadi benar, tahu betul. banget dari bawah apa Iya. yang di need sama mereka, Iya, betul. Komplain-komplain kebutuhannya apa, mereka iya. apa. Jadi emang udah top banget untuk menghandle komplain. Betul. Oke, kalau komplainnya di customernya KAI mungkin oke, tapi komplain pribadi oke juga ya. Beda. Agak berbeda. Cuma memang sepakatnya adalah karena kalau ngelihat sebelumnya gitu kan, jenjang karir sebelumnya gitu. Dan ternyata memang akhirnya sekarang kan orang-orang komplain tuh mostly lewat sosmed ya. Betul. Iya benar. Mostly lewat sosmed. Karena dulu Karena dua arah ya. betul, dua arah Dan langsung lagi. dan langsung lagi gitu kan. Cuma waktu jadi CS itu sudah diasah tuh kemampuannya buat lebih ngerti emosinya orang gitu kan, buat lebih berempati ke orang gitu. Jadi ketika ngelayanin sosmed tuh kayak udah di kepala itu udah kebayang nih orang ngomong dengan nadanya seperti apa. Walaupun di sosmed itu kan kalau kita ngomong Kita itu kan iya. teks ya, teks itu. Jadi tapi kalau ketika kita nge-handling komplain itu udah kebayang tuh nih orang pasti versinya kayak begini nih kalau kita ketemu secara langsung. So kita bisa ngasih resolusi atau bisa ngasih saran itu yang walaupun kita membalasnya lewat teks juga, tapi kita bisa naruh empati di situ. Gitu. Jadi kuncinya ada di situ sih kalau untuk handling komplain lewat sosmed. Karena kalau misalnya kita nggak tahu, maksudnya kita nggak ngerti nih bagaimana rasanya orang itu komplain Betul, gitu ya. betul. Karena kalau kita di stasiun kan ngerti ya gimana rasanya orang nggak bisa naik kereta gara-gara nggak punya ID card yang namanya sama, nggak bisa naik kereta gara-gara salah beli kereta, nggak bisa naik kereta atau apapun lah masalahnya. Kan kita bisa merasakan dan somehow ketika kita sudah ngurusin sosmed, hal-hal seperti itu tuh bermanfaat banget gitu kan untuk membangun empati. Karena kita kalau nggak bisa memahami empati orang komplain, kita memberikan solusi itu juga nggak bisa memberikan empati. Jadi kayak sekedar ya udah kamu komplain kita jawab pakai template gitu. Oke, berarti memang di customer service itu ya yang satu didahulukan tau nggak apa? Empati. Betul. Kalau nggak punya empati nggak bisa masuk dia. Betul. Dan Karena nggak magic bisa words-nya apa, positioning ya. Cang? Maaf, mohon maaf. Hashtag maaf. Mohon maaf. Iya. Tapi Tapi gini, memang ya. apa sih namanya buat seperti Mat Indra, seperti saya lah contohnya gitu. Memang kita bangun tuh dari dasar dulu. Gitu. Betul. Kalau tiba-tiba kita langsung jadi posisi yang sudah tinggi di contact center itu rada susah gitu. Benar, Ya. karena nggak dapet ya. Karena nggak dapat gitu. Saya pun dulu jadi operator dulu gitu loh, sebelum Iya, sampai sekarang. operator call center bahkan. Operator call center. Dulu saya operator telepon sambungan internasional di Indosat. Oh sih. Oh jadi sebelum di KAI di Indosat dulu. Indosat. Dulu. Oke. Baru kemudian di KAI memang waktu itu ya jadi pelaksana juga gitu ya. Tapi memang backgroundnya memang dari kontak center gitu ya. Gitu. Memang betul pengalaman rasa empati kita gitu memang bisa tumbuh kalau memang sebelumnya kita sudah berinteraksi dulu sama pelanggan. Betul. Ya kalau di kami di teks gitu ya memang nggak bisa diungkapkan secara visual, audio gitu ya. Tapi apa yang kita balas di responnya kita, penggunaan tanda baca, kemudian titik koma segala macam itu memang ngaruh banget gitu. Betul. Pasti karena merubah jadi intonasinya juga kan. Iya. Titik koma dalam itu kan Betul. psikologis ya. Karena kan dia nggak ngeliat mukanya tuh, Iya, dia langsung benar, suara benar, gitu. benar. Suaranya bagus, makanya ditanya suaranya bagus apa enggak. Pengaruhi kan. Smiling voice biasanya. Iya, smiling Iya kan? voice. Nah, aku ngelihat dari kita riset ya, ngelihat dari jumlah followers nih, kayak KAI 121 di Twitter lebih dominan ya, karena 1,2 juta followers, terus juga di Instagram 1 juta, di TikTok juga itu, artinya semua platform media sosmed tuh diambil semua nih. Kan pastinya masing-masing punya karakter berbeda-beda, ya kan? Apalagi TikTok kan, yang bahasanya tuh harus gerakan banget gitu ya. Nah itu kan bukan sesuatu hal yang mudah pastinya. As the journey itu pasti lama. Nah kita penasaran nih,
bisa sampai di level itu tuh gimana tuh perjuangannya? Susah nih kayaknya. Panjang karena ceritanya itu long journey gitu. Iya, iya, iya. Pasti. Karena saya masuk itu 2017 dan itu tidak langsung ngurusin sosmed. Ngurusin sosmed itu efektif mulai 2018. 2018 tuh mulai ngurusin sosmed, tapi sebenarnya sosmed sendiri sudah ada dari tahun 2012. Oh, tapi nggak udah lama bunyi juga ya, ya. nggak kayak Iya. setelah itu ya. Kalau dulu Oke. mungkin Friendster ya. Wah. Ketahuan Jangan ketawa, angkatannya. Jangan spill umur dong. Ketahuan Aduh. angkatnya Friendster loh. Ya Dulu ampun. Friendster ya? Iya, iya. Masih Yahoo Messenger dulu. Iya. MRC. Iya, BRC juga. Itu tipe anak-anak warnet nggak sih? Jadi begitu ceritanya sosmed kita tuh sosmed kami itu sebenarnya sudah ada dari tahun 2012. Sosmed yang pertama kali lahir memang adalah Twitter. Twitter itu di bulan Maret. Bulan Maret tahun 2012. Kemudian setelah itu dibangunlah Facebook gitu. Cuman mungkin waktu itu teknologi internet belum seperti sekarang ya. Jadi kayak ada keterbatasan segala macam gitu kan. Kuota juga waktu itu masih mahal gitu ya. Jadi itu yang membuat sosial medianya susah berkembang. Selain mungkin juga ada faktor-faktor lain ya. Cuman saya melihatnya adalah faktor yang waktu itu ada adalah mungkin gadgetnya belum secanggih sekarang gitu kan. Terus kemudian infrastruktur teknologi juga belum sebaik sekarang. Nah, tapi waktu itu setelah saya handling sosmed 2018 mulai harus dikonsep nih. Ini harus kayak gimana gitu kan. Even saya juga nggak punya background tentang sosial media gitu kan. Saya sertifikasi sosmed itu baru tahun 2021. 2021. Baru ada Baru sertifikasi sosmed Pas COVID-nya 2021. berarti Pas ya? COVID-nya. Itu Sebelum challenging loh. benar, sebelum itu belajarnya dari mana? Ya otodidak. Otodidak. Gitu kan. Kita berteman dengan teman-teman KOL, berteman dengan teman-teman influencer, dan ketika kita nongkrong itu dari situlah sedikit-sedikit ngambilin ilmunya gitu. Jadi tahu lah di situ apa yang namanya engagement, tahu di situ betul. apa yang Iya, namanya reach, apa yang namanya exposure, ada yang namanya hook segala macam. Itu tahunya dari situ gitu kan. Karena memang di KI sendiri juga belum ada kurikulumnya kali ya kalau kita Iya, tanya ke iya, Pusdiklat gitu kan. Tapi memang harus sering-sering di-upgrade. Nah, setelah tahun 2018 itu waktu itu masih belum era video kayak sekarang ya, Iya, gitu iya. kan. Eranya Iya. masih di grafis gitu kan, grafis atau di Di teks foto, kalau di iya. Betul. Twitter gitu. Jadi kami fokusnya adalah memberikan informasi dulu nih, gitu kan. Jadi belum ada konsep yang terlalu detail kayak sekarang gitu. Nah, and then di tahun 2020 itu masuklah yang namanya COVID-19. Di saat itu kita kami tuh bener-bener bingung gitu, ini sosis mau diapain ya gitu Iya, kan. iya, iya. Masa kita isinya cuma ngasih syarat perjalanan Himbauan, aja, jaga himbauan gitu kan, pakai masker, cuci itu tangan. Itu kan korporasi banget kan. Iya, iya, gitu iya. kan. Maksudnya gimana caranya orang-orang itu tetap aware bahwa kereta api ini masih ada loh gitu kan selama COVID. Walaupun waktu itu kita bahkan ya sempat nggak mengoperasikan kereta api antar kota sama Iya, sekali yang gitu kan. 2020 2020 akhir kayaknya tuh itu. udah tiket lebaran udah kejual berapa juta Iya, iya, kursi iya. harus kita refund gitu Kita kan. balikan. Nah setelah itu semua reda gitu kan, di akhir lah 2020 kami mulai mikir itu ini sosmed mau diapain ya gitu kan, karena aduh sayang banget kalau misalnya kita sudah punya sekian ratus ribu followers waktu itu, belum jutaan gitu kan. Tapi kan ini harus dimanfaatkan gitu loh. At least dimanfaatkan untuk membangun awareness bahwa layanan kereta api itu masih eksis gitu kan. Nanti kalau pandeminya udah selesai, we were back gitu kan. Iya, iya, iya. Bahkan waktu itu kita sempat bikin kayak postingan sayonara sementara gitu ya Pak Nevi. Iya, itu itu bener-bener viral banget. Oh, sempat dibilang sayonara, maksudnya selamat tinggal gitu. See you. Itu bukannya menjadi feedback yang Sedih ya kan? sedih. Ya, Terus maksudnya kita jadi pertanyaan. membangun emosionalnya audiens bahwa judulnya kalau nggak salah itu Thank You Until We Meet Again Oh, gitu. oke. Jadi Mirip-mirip drama Korea ya. Iya, iya. even though it's a goodbye, tapi we will meet one day gitu oke. kan. Jadi konsepnya agak kayak rebranding. Rebranding Oke. gitu. Dan kalau nggak salah di tahun depannya kan kita memang langsung ganti logo ya. Jadi pas Iya. momen Iya, iya, yang Itu KI berarti kan logo iya. jam. momen ganti Oh, pas logonya banget tuh. itu kita jadikan sebagai momen untuk kebangkitan atau kembalinya lagi kereta Kereta api api. gitu. Dan itu dimulai di tahun 2020 karena kita bener-bener waktu itu bingung Mbak. Artian yang biasanya kita seminggu itu bisa bikin 3 sampai 4 kali publikasi gitu kan, 3 lah waktu itu. Itu bener-bener
mau ngangkat Mau apa ngapa, ya? iya. Even waktu itu semua hal yang kecil-kecil udah kita angkatin semua. Even batu balas kita kontenin ya Pak. Batu balas. Batu Balik balas loh. sono-sono. Batu balas kita kontenin konten gitu ya. kan. Oke. Terus akhirnya waktu itu kepikiran lah bikin podcast ya. Ya, Iya. Bikin sempat podcast jadi dulu di 2 tahun sesi ya. tiga season. 3 season. Sekarang lagi ini freeze dulu. Kamu dulu sempat bikin podcast tapi bukan podcast yang seperti ini, Iya, dia iya. fancy ini gitu kan. Podcastnya bener-bener Biasa aja kok kita. podcastnya bener-bener sederhana gitu kan, yang satu arah gitu, kayak misalnya kita bahas apa tapi kayak dinarasiin gitu, jadi kayak ketika orang denger kayak diceritain. Lebih gitu. konsep storytelling nih. Oke, iya, monolog, iya, iya, jatuh iya, monolog betul, ya. betul. Itu yang season 1. Season 2-nya baru kita mix dengan kayak interview kayak begini tapi cuman audio aja gitu. Nah, di tahun 2021 itu kan TikTok udah naik banget ya. Bahkan kan orang bilang TikTok tuh bisa seperti ini karena pandemi. Iya benar. Karena nggak ada kerjaan. Iya, karena Jadi nggak ada udah kerjaan. gitu aja. Kayak Khabib tuh Iya. jadi influencer sekarang. Iya kan Gitu. nggak ada Jadi kerjaan, artis, iya, terus nggak ada mau kerjaan, ngapain iya. tampil gitu. Nah, di tahun 2021 waktu itu kami purpose ya Pak Encang ya ke manajemen gitu kan. Kami bilang bahwa ini ada satu platform baru yang emang lagi happening banget di anak-anak Gen Z dan millennials, dan sepertinya kita harus masuk nih ke situ. Kita harus iya, buka benar. layanan di situ gitu kan. Karena ini tuh punya kekuatan atau awareness yang benar-benar gede untuk menjangkau orang-orang baru gitu kan. Supaya orang-orang tuh nggak lupa sama layanan yang KAI, dan ya alhamdulillah juga disupport ya waktu itu ya. Untuk Dan- zaman KAI terbuka banget Mas sama sesuatu yang Benar, disupport, dan akhirnya waktu itu sampai sekarang bahkan kami kerjasamanya sama teman-teman KAI Wisata juga untuk pembiayaan Iya. ininya, pembuatan Pembuatan, kontennya gitu kan. Kira yang ini nggak di highlight ya. di highlight dong. Ternyata disebutin. Disepil juga ternyata. Disepil juga. Besok ada yang daftar juga deh nanti. kita kan mau menceritakan ada support dari KAI KAI Wisata. Wisata. Iya. Gitu. Men, kayak wisata tolong ya. Sponsorin podcast kita nih. Gitu, jadi tahun 2021 itu kami bulan Juni kalau nggak salah ya Pak Nevi Ya. Juni kita launching TikTok gitu kan di KAI 121, dan kami bener-bener nggak punya target, nggak punya ekspektasi gitu kan. Waktu itu yang dibuat pertama adalah stasiun baru di Malang. Itu kan bener-bener baru ya. Iya, Kita bener-bener Malang launch- lama ya. Malang Kota Baru. Kota Baru. Malang Kota Ya, Baru itu baru-baru iconic banget. kan soalnya stasiunnya. Benar. Sekarang jadi bagus banget. Sekarang Bagus jadi banget. bagus Jadi bagus banget banget, iya. gitu. Dan itu kan kayak layanan KAI yang di launching pada saat pandemi kan itu. Jadi waktu betul. itu kami bikin untuk opening konten di TikTok kami bikin itu, dan ternyata FYP gitu kan. Dan ternyata FYP itu sampai 70 ribuan view ya untuk akun yang tadinya nggak ada apa-apanya Nggak ada, gitu ya. Dan terus akhirnya berkembang lah sampai sekarang. Makanya kami pakai di sosial media ini memang kami kelola empat platform, dan memang keempat-empatnya ini punya karakter yang beda-beda. Betul. Facebook ini untuk generasi boomers. Angkat tangan beliau. Saya juga masih main Facebook. Sama boomers? Enggak dong. Gen Y. Podo ae. Gitu. Jadi kalau Twitter tuh ajang untuk bertukar gagasan ya. Iya. Kalau kita lihat ya di Twitter ya, karena ya lu mau ngomong apa aja pasti ada tempatnya di situ Iya gitu. benar. Bener. Mau ngoceh apa aja pasti di situ. Bener, Twitter Instagram pasti. itu untuk something fancy, buat sesuatu yang kita memamerkan apa, itu cocoknya di Instagram gitu kan. Sesuatu yang indah bisa kita temukan di Instagram. Yes. Tapi kalau TikTok itu adalah the real face of our society. Iya, bener banget. Bener kan? Jadi Bener, TikTok itu kan ya orang ya tampil apa adanya, video yang diambil pakai kamera kentang aja Iya, bisa masuk, bisa FYP dapat ya. FYP segala macam. Tapi kita bisa menentukan bagaimana kita bisa bikin satu konten yang bisa match sama keempat platform ini. Karena sebenarnya ngurus sosmed tuh nggak ada rumusnya. Iya, betul. Iya nggak sih? Iya benar-benar. Bener Karena nggak sih? algoritmanya kan Guys, selalu berubah bener kan. nggak sih? Iya Kalian benar-benar. suka main TikTok gitu kan, atau jadi content creator, ngurusin Iya. sosmed tuh nggak ada rumusnya. Karena rumusnya Nggak- cuma satu, feels. nggak ada yang benar, Feeling. nggak ada yang salah Benar, gitu kan. benar, Kamu benar. mau bikin konten korporatmu isinya joget-joget, ya benar. Ya, benar Kan juga. tergantung targetnya apa Iya, gitu kan. betul. Kalau mau bikin keisi konten korporatmu akun-akun yang valuable ya juga nggak salah gitu kan. Kan semuanya tergantung dari tujuannya. Tujuannya dulu apa, baru kita tahu kesananya pakai apa. Iya, Gitu. betul. Setuju. Nah, cuma satu nih yang challenge. Kemarin Apa tuh tuh? sempat Twitternya off.
Oh iya. Oke. Twitternya sempat hilang ya. Ini Ke-ban 1,2 juta hilang. Hilang dong. Masyarakat Twitter bingung. Wah. Jadi isu nasional. Itu dia. Oke, tolong Mbak. Kenapa tuh? Sebelum dijawab nih, mending kita bridging games dulu. Gimana? Oke. Ya, Boleh. biar penasaran nih. Oke. Sebelum Masuk jawab kuis yang nih tadi, ya. Twitter hilang tuh kemana? 1,2 juta lo hilang. Hilang. Balikinnya gimana? Terus Gak bisa ngoceh lagi kan? masa buzzernya sekuat itu sih? Sepenting itu ya. Iya, buzzernya sekuat itu sampai di band lo hilang. Oke ya, kita game Masuk dulu kuis ya? Masuk kuis ya. Yuk. Oke. 1, 2, 3. Aduh, akhirnya kita masuk main game. Apa namanya? Suaka. Apa nih? Suaka. Suaka. Apa tuh, Bon? Suaka. Apa tuh suaka? Itu sambung ujung kata. Sambung ujung kata. Jadi nanti Oke. kita akan memainkan satu orang menyebutkan satu kata, tapi diawali dari ujung kata. Nyambungnya dari ujung katanya. Dari ujung kata. Contohnya Oke. kayak mandi di mana gitu. Gimana boleh Enggak itu dong. kata sambung kan? Mandi di sana. nah di sana. Nah, nanti. tikus. Nah, Tikus. Ya gitulah. susah juga ternyata ya. 3 Kayaknya detik. gua dulu nih. Dikasihnya kayaknya. 3 detik ya? 3 detik ya. Satu orang 3 detik. Gue ujung loh ini. Senior emang harus di ujung, Iya, jangan di depan. bener. Kan pahlawan datangnya belakangan. PYMT prosedur tolong ya. Timernya ya. Dan mulai ya. 3, 2, 1. Rumah. Mahmud. Muda. Dada. Dampingan. Ngantuk. Tukang. Kang 1, 2, Kangen. Susah tuh ngennya. Ngapain lu ngen? Pertanyaannya satu. Pertanyaan satu. Ngentup. Pertanyaannya sama Sanafi pernah gak sih ngerasain kangen? Waduh. Rindu. Duit. Hitung. Tungkat. Tunggakan. Kan. Berarti apa? Kan. Kanal. Nal. 1, 2, Apaan nal? 3. Nalar. Nalar kan bisa benar. Ini ketahuan banget yang pinter sama ini. Kan dari Bu Produser. Oke. Gue ngitung aja nih gue. Kalah. Lahat. Hati. Timun. Muncrat. Cerat. Susah nih. 3, 2, 1. Yang berawalan cerat. Gak ada. Bisa-bisanya kepikiranmu. Kok ada? Cerat. Oh iya, 100. Bisa. Iya muncul bisa, muntah bisa. Kenapa muncrat? 100 bisa, 100. 100. Jam 100 dulu. Pinjam 100. Berarti pemenangnya Mbak Ade. Setelah seru-seruan nih kita ke hal yang serius lagi nih. Jadi tadi nanya apa Mbak Anti? Itu tadi Twitter Iya, sempat Twitter. tiba-tiba menghilang. Nah, itu itu dari dia. peredaran 1.200.000 kenapa? gone tuh. Itu kenapa? Terus gimana cara Kenapa? mengembalikan lagi? Sekarang udah aktif kan? Sudah aktif. Nah, sudah aktif. Nah, itu gimana tuh, boleh ceritain? Tunggu, diceritainnya mungkin ke Mas Hanafi kali. Oke, Kayak silakan. gimana? Enggak, sebenarnya waktu Twitter kita hilang, sebenarnya kita lagi ngetes ya. Oh, Ya, tes underwater banget ngilangin sih 1.200.000. Iseng ya Ini namanya ngetesnya. cari masalah. Cari tantangan. Jadi itu masalahnya apa sih Mas? Masalahnya apa ya? Lebih karena kebijakan yang dibuat sama pemilik Twitter yang baru. Oh, karena Oh, emang ada Elon Musk transisi ya. Betul. Oke. Karena kan Ada kebijakan baru si Elon Musk, Elon Musk, gitu kan. Mas Melon. Ya, mungkin kitanya aja kali yang masih harus beradaptasi nih, gitu kan. Ada aturan atau Penyesuaian, kebijakan yang kayaknya belum kita jalanin gitu loh. Jadi nggak match sama dia. Untuk sementara di ban sama dia waktu itu ya. Berapa hari dan- kita waktu itu? 3 hari hari ya. Oh, lumayan 72 jam. 72 3 hari jam. bener. Iya, 3 hari. 72 Jadi tuh gara-gara iseng nyalain Mas doang tuh. Iseng Ya, banget. ya nggak iseng juga sih, ada beberapa hal yang kita sebenarnya
sebenarnya hal yang sudah kita lakukan ini tuh sudah terjadi lama ya. Kalau memang jadi isu sekarang ya harusnya dari kemarin-kemarin juga udah kena Harusnya ban di-ban. gitu. Mungkin manajemen baru Cuman kali. baru disisir sama mereka gitu Oh, iya. kan. Mereka Ah, mau bikin kebijakan baru lagi gitu kan. Nah, Dan- disisir lah, ternyata nama kita nyangkut di sana. ada sesuatu yang nyangkut di akun kita. Jadi apa namanya? Mungkin tidak sesuai dengan kebijakan mereka yang baru. Jadi ya kita di-suspend lah waktu itu. Tapi memang announcement-nya di situ dibilang bahwa kita melanggar yang sesuatu yang ilegal. Violation. Oh. Violation. Gitu kan, kesannya kita harus Kekerasan. publish apa gitu Iya. kan. Iya. ya Kan kan karena bikin- memang karena yang memang bikin rame itu ya. karena memang keterangannya semuanya kalau kita di ban kan semuanya pakai termnya violation ya. Iya, betul. Oh. Violation. Jadi term itu yang bikin rame akhirnya. Gitu. Tadinya sebenarnya sih yang tahu ya cuman kami aja di contact center kami berusaha untuk cari solusinya gitu ya. Tapi ternyata media juga sudah tahu dan itu jadi Iya. rame Iya. gitu. Terus nge-counter itu gimana tuh Mas? Kan pasti di media selain Twitter banyak dong. Iya gitu. Jadi untungnya ini ya, pentingnya mungkin buat teman-teman juga yang di rumah bahwa pertemanan itu penting. Nah. Networking itu penting dan Betul, setuju. jangan berteman sama teman kantor di luar jam kerja. Jangan berteman Jangan sama teman kantor. Jangan dalam waktu- berteman sama teman kantor di luar jam kerja. iya, Karena paham. suatu saat kamu yang nggak ada, kamu yang diomongin. Nggak bercanda. Benar, itu isticu loh. Kalau nggak ada lu yang ngomongin. Iya. Nggak bercanda. Cuman gini, ketika kita punya networking yang luas, artinya ketika kita punya masalah, orang yang mau bantu kita tuh Banyak gitu. Nah, dulu kejadian ini kan bukan yang pertama. Dulu tuh kita cuma di lock akunnya. Iya. Pernah tuh beberapa kali di lock dan itu kita bisa selesai. Dan waktu itu alhamdulillah saya punya teman yang kerja di agensi. Gitu kan, kerja di agensi. Aku tanya lah, kalian punya nggak sih kontak orang Twitter di Indonesia gitu kan, siapapun itu. Ternyata ada satu yang balas, aku ada nih mas, namanya itu kalau nggak salah siapa ya, aku lupa namanya. Pokoknya adalah salah satu apa namanya petinggi Twitter, dia itu kayak semacam humas untuk Asia Tenggara gitu. Oh, tinggi tuh jabatannya Ya, Asia Tenggara. kayak VP di Asia Tenggara gitulah. Dan ketemulah itu namanya Pak Arfi, sorry. Pak Arfi denger, makasih ya Pak sudah sering bantuin. Makasih Pak Arfi. Kayak 1, 2, Oke, Pak Arfi tolong sponsorin. Jangan Pak Arfinya Twitternya. Twitternya, benar. Namanya Iya, Pak maksud Arfi Twitternya. gitu kan. Jadi mungkin karena kita, kebiasaannya berbeda ya. Jadi kalau kita nge-reach out orang itu ya mau nggak mau harus lewat email. Gitu. Dan alhamdulillah beliau orang Indonesia gitu. Jadi mudah untuk Orang Gampang lah Indonesia, ya, jadi mudah komunikasinya. dan ketika itu mungkin waktu itu kan ada long weekend ya, jadi beliau mungkin late response gitu kan, dan baru ngerespon ketika media udah ramai gitu ya, nggak menyalahkan juga ya gitu kan. Iya. Dan akhirnya waktu itu dibantu sama beliau untuk mengaktifkan lagi akun Twitternya KAI, walaupun saat itu kita belum merubah apa yang jadi masalahnya. Gitu. Nah, setelah kita dikasih tahu nih sama Pak Arfi, Mas Indra tolong nanti di bagian settingnya ini gitu kan, yang masih nyangkut tolong satunya di remove segala macem gitu kan. Nah, akhirnya waktu itu kita bisa pulih dalam waktu 3 hari. Kita pulihnya itu di hari apa ya, Selasa kayaknya. Di hari Selasa, dan kita sudah pulih, dan memang untuk followersnya memang kembali semuanya. Oh, gitu kan. alhamdulillah. Kembali Thanks, semuanya. Makanya apa namanya? Itu apa namanya, kayaknya salah satu momen paling epic dalam pengelolaan kontak center sosmed ya Pak Hilang. Evi, gitu ya. Jadi Iya. alhamdulillah sih bisa kembali gitu kan, dan sudah dibantu juga. Nah makanya mungkin sedikit pesan buat teman-teman adalah kalau kita berteman dengan sebanyak-banyaknya orang gitu ya. Jadi ketika kita ada masalah, orang akan mau bantu kita gitu, dan menjaga hubungannya itu nggak hanya sekedar kita minta tolong dibantu, tapi ya mungkin kita bisa nongkrong, makan gitu kan. Networking kayak gitu-gitu penting. Apalagi kita semakin tua kan, circle kita semakin Semakin dikit. kecil ya. Jadi Iya. kita harus emang bener-bener milih teman tuh yang bener-bener bisa membantu ya, atau punya value, saling memberi value gitu. No. Hal yang paling aneh dipertanyakan sama masyarakat itu apa? Sebenarnya banyak, tapi dari yang aneh-aneh ini justru kadang tuh jadi inspirasi gitu ya. Buat bikin konten. Buat jadiin konten. Wah, dimanfaatkan malah nih. Jadi salah. Kesempatan. Harusnya mau bikin apa? Jadi konten. Iya. Saya gini nih, ada orang yang nanya, Min, ada nggak sih tambal bannya kereta? Gitu. Kan aneh ya, gitu kan. Tapi dari situ kita tahu,
orang harus tahu nih gimana kereta api itu merawat roda. Oh iya. Gitu. Oh, Gimana gitu. orang Iya, mungkin iya, akan iya. tertarik ketika kita bikin konten tentang perawatan roda. Iya, roda bugi, itu segala roda macam. bugi terus gimana sih perawatannya roda? Roda itu ya nggak ditambal, tapi kalau misalnya sudah aus ya dibubut. Kalau misalnya udah selesai proses bubutnya udah tipis banget, udah melebihi dari standar mereka, ya diganti dengan yang baru gitu. Kayak gitu-gitu Mas. Terus Iya, iya, iya. kalau kereta api ngisi BBM-nya di pom bensin ya. Oh, ini juga nih bisa menarik nih gitu kan. Malah Itu jadi viewernya sampai konten. jutaan ya. Itu punya sampai jutaan gitu. Waktu kita bikin konten di Cipinang. Cipinang. Jadi justru konten-kontennya sebenarnya receh gitu, misalnya sesuatu hal yang bagi kita apa sih? Gitu. Iya, malah jadi naik ya. booming ya. Setiap pertanyaan tuh value ya. Setiap pertanyaan tuh value. Jadi kuat baru nih. Setiap Jadi pertanyaan adalah value. Ya, jadi kami itu harus membuka kepala itu seluas-luasnya gitu kan, karena kadang kalau kita bikin konten tapi kepala kita masih orang kereta api gitu kan, nggak bisa. Berarti out Waduh, frame bener. dulu nih. Bener, nggak Bener, bisa bener. karena yang kita lihat sebagai orang kereta api itu bukan sesuatu yang menarik gitu kan. Betul. Tapi ketika kita bisa meletakkan kepala kita di POV-nya audiens gitu kan, hal-hal yang menurut kita nggak ada value-nya, Nggak ada tapi itu korelasinya, justru value-nya gede. Gede. Aku mau ngasih contoh nih, kita kemarin tembus konten itu di 10 juta view di TikTok. Bahas apa coba? Apa tuh? Bunyi gujes-gujes itu datangnya dari mana? Astaga. Itu Arif tuh yang VO. ternyata itu datangnya dari Dari audiens. enggak bukan gitu. bunyi gejak-gejus itu Sambungan datang- rel kan? Sambungan rel. oke. Sambungan Oh, Ya, supaya dari situ. penting banget diangkat Iya kan? ya. Selama ini siapa yang mau ngangkat itu gitu Nggak kan? ada sih. Siapa yang Nggak siapa yang kepikiran bisa pasti. nembak itu kalau kita jadiin konten bisa sampai 10 juta view di TikTok. Itu kan ya itu hal-hal yang mungkin selama ini harus kita deep dive lagi nih gitu kan. Kayak misalnya sekarang kita udah mulai kita membahas apa ya, tapi kita dengan cara ngemantauin komen-komennya netizen, terus mention-mentionnya netizen di situ tuh kayak, itu ide banget kalau kita bisa membuka kepala kita. ya meskipun nggak mentah-mentah ya. Tadi Iya. mana gitu kan ya. Datengin sih. Lai. Jadi- tambah lai. Masa begitu? Kekuatannya adalah mempackage sesuatu hal yang Ya. menjadi orang ini value-nya bisa dibelokin ke sini. Iya benar. Betul. benar, Oke benar. sih. Dan sekarang tuh yang lagi naik banget adalah justru apa tahu salam pagi. Ya. Maksudnya salam pagi itu gimana? Ya. Salam pagi. Jadi nggak tahu ya. Nggak tahu. Gimana tuh? Kayak gimana tuh maksudnya? Jadi kalau di Twitter udah, sama udah hampir 1 tahun ya. udah lama salam pagi itu dulu pertama kali kita Ya, bikin. tapi kita ngerubah, Iya, ngerubah. konsepnya ini. Gitu. Jadi salam pagi itu adalah tweet atau postingan di Twitter dan Facebook itu yang kami buat tiap pagi. Jadi untuk memotivasi audiens. Oh, gitu gue kan. tahu tuh. Ya kan? Iya, Tahu kan? Tahu gue. Nah, lu taunya gara-gara ada apa? Jadi tahu. Jadi tahu. Tahu ya. Tahu gitu. Nah, dulu tuh salam pagi tuh nggak pernah kami kayak ya udahlah salam pagi gitu Kayak kan. gombal-gombal aja gitu. Kayak motivator, Just greeting atau gimana gitu ya? Iya. Atau bahkan nuansanya tuh kayak Ya, wejangan betul. ya dari bapak ke anaknya gitu kan. Which is tuh udah nggak relate sama anak-anak Gen Z gitu benar kan. Anak banget. Gen Z kan suka sesuatu yang sendu, syahdu gitu-gitu kan, melo-melo. Anak senja gitu ya. Anak senja gitu kan. Uh-uh. Nah terus setahunan inilah kami tuh nge-challenge teman-teman TL gitu kan. Tim Ayo, leader. Tim leader TL tuh tim leader. Teman-teman TL gitu kan. Bisa nggak kalian bikin salam pagi ini jadi relate sama anak-anak muda gitu kan. Dan setelah ngecek background checknya teman-teman tim leader ternyata ada salah satu dari mereka itu yang lulusan sastra. Oke. Kan pas banget Pas ya banget, iya. gitu ya. Jadi awalnya tuh ya memang harus memberikan contoh dengan learning kayak memberikan contoh ya harus dikasih contoh dulu gitu kan. Pertamanya narasinya itu kami yang bikin segala macem gitu kan, tapi lama kelamaan itu udah aku lepas gitu kan, kami lepas ke mereka dan ternyata bisalah mereka membuat quote-quote yang relate dengan audiens. Dan sekarang tuh engagementnya tuh lebih gede daripada postingan promote gitu kan. Mereka bisa tembus 100.000 view Wow, di TikTok, di Twitter. X, di X 200.000. Terus kami coba nih
kan sayang banget ya kalau cuman ada di Twitter gitu Iya. kan. Coba bisa nggak sih kita Di-thread. convert dalam bentuk video gitu kan. Oh. Nah, kita buatlah beberapa dan ternyata juga di video juga gede. Kita bikinnya kayak video tapi ada monolognya Ya, gitu. ya, ya. Monolognya itu dari kata-kata ya yang salam pagi. Iya. Itu juga punya engagement yang gede gitu kan. Ternyata memang selain salah satu pengelolaan sosial media, selain kita bisa harus tahu apa yang audiens mau, tapi kita juga harus tahu anak-anak kita atau tim kita itu punya ini apa, punya talent apa yang bisa kita pakai Passion untuk apa yang bisa masuk di Iya, situ iya. ya. Oke, yang paling kalau kita ngomongin Salam Pagi nih, supaya tahu juga nih Iya. teman-teman di satu Relevan frekuensi. sering repost tuh Salam Pagi tuh. Oke. Nah, Itu apa? Itu juga Contohnya salah apa satu- dan paling tinggi berapa? gini, itu salah satu strategi pengelolaan sosial media gitu ya. Jadi kami bekerja sama dengan teman-teman Relevance gitu, baik itu di Instagram atau di Flickr gitu kan, untuk memakai foto-foto mereka. Baik itu yang bagus banget yang akan digunakan sebagai materi promosi ataupun yang digunakan sebagai salam pagi gitu. Nah, paling gede itu kita pernah nembus hampir 500.000. Itu Salam Paginya apa tuh quote-nya? Ya tentang cinta-cintaan buat Els, apa yang Iya generasi gitu. Z, Gen Z. Bucin-bucin gitu. Bucin-bucin gitu loh. Apa contoh deh, bukan. Kayak gimana? Bukan tuh. Kayak Contohnya. yang paling paling epic. banyak viral itu adalah yang kayak aku lupa kalimatnya gimana, tapi intinya adalah kalau kamu ngerasa sudah nggak cocok sama orang gitu kan, jadi lebih baik diakhiri daripada kalian tiba di tujuan yang salah. No, iya. Jadi gue tuh awal-awal berarti apaan sih? Tapi lucu. Tapi emang itu lagi happening banget. Iya, ya. iya. Kalau kita ngeliat Quote-quote galau gitu. Maksudnya kalau di Instagram tuh nggak apa-apa capek kerja, yang penting keluarga happy gitu. iya, Jadi jadi hal-hal gitu doang aja terus dikasih lagu senja kelar gitu kan. Tapi kalau ini disangkutin sama kereta api. Iya, Juga jadi ada beberapa- masih relate kereta api Bener, gitu. dan ada beberapa kayak semacam agency gitu kan yang memang secara spesifik ngangkat strategi ini dan bahkan mereka bilang ini tuh bagus gitu kan, tapi belum tentu hal yang bagus di kereta api itu bisa dikopi ke Iya, perusahaan benar. lain Iya, gitu iya, kan. betul. Jadi mereka mengapresiasi strategi kita gitu kan, untuk strategi kami untuk memanfaatkan foto, quote gitu kan di X yang memang isinya adalah teman-teman yang anak Gen Z sekarang kalau main Twitter kan ya bukan mau bahas politik, bukan mau bahas Iya, benar, apa, tapi benar. mereka bener-bener ya udah sekedar kalau orang Jawa bilang sambat gitu kan. Iya, di sana. sama flexing lah. Flexing atau segala sedikit-dikit. macem. Tapi memang agak sedikit membagongkan juga ya karena membagongkannya kayak Membagongkan tuh maksudnya membingungkan. karena Mengherankan. karena kami sama sekali nggak expect waktu itu. Jadi salam pagi ya salam pagi aja. Salam pagi itu dulu nggak pernah lebih dari 10.000 view yang nonton gitu kan. Tapi ketika itu berhasil kita switch dan tahu formulanya gitu kan, paling nggak sekarang paling jelek aja 100.000 view. Wow. Tuh. Oke. Karena kan sekarang untuk viewnya X itu kan bener-bener nggak seperti dulu ya. Ya, ya. Karena ya kalau kamu pengen view gede ya kamu harus promote gitu kan. Iya, iya, Benar, iya, iya, Kalau iya, dulu tuh. tuh saya masih kalau orang Jawa bilang jamani ya, jamani. jamani apa namanya impressionnya Twitter tuh sebulan bisa 100 juta, 600 juta itu masih ini. Tapi kalau sekarang kan udah harus berbayar gitu kan. Jadi kalau kita bisa achieve 100.000 view hanya dengan apa namanya sebuah quote dan foto, yang menurutku sih itu something yang itu membagongkan. Tapi ternyata formulanya ada di situ. Iya, iya. Kalau tadi kan Mas Indra sama Pak Hanafi bilang kita challenge nih TLTL bikin salam pagi. Wah, Iya. So kalau di arahnya sini kemana kita gua tahu nih. challenge Apa Pak tuh? Hanafi sama Mas Hanafi sama Iya. Mas Indra Sebelum untuk- closing ya? Sebelum closing Sebelum kasih closing. quote selamat pagi. Iya. Terus Kasih satu frekuensi. Kayak mau selamat pagi boleh, mau quote boleh, atau mau Terserah, masukan bebas. buat millennials dan Gen Z nih, Iya kan, serah deh. yang harus inline dengan targetnya satu frekuensi. Iya, Teman-teman dari milenial dan Gen Z. nih. Oke, Mbak Hanafi dulu saya sambil mikir. Kuat. Mungkin ya. ada kuat kehidupan lah seperti apa. Oke. Kan tadi Mas Nana bilang ya we will find a way kan. Iya. Nah, itu bisa jadi apalah gitu. Ya, Mungkin dimulai quote yang dari lain. sekarang. Oke, kalau prinsipnya saya adalah selalu berpikiran positif, Iya. ya kan. Kemudian menghargai setiap pendapat, kemudian berusaha sebaik mungkin gitu kan, karena apa yang kita usahakan nggak ada sia-sianya kok. Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Itu adalah quote-nya satu frekuensi. Ya betul? Oke, Mas Indra. Oke, aku apa ya? Oke, jadi
mungkin dalam hidup tidak semuanya akan sesuai dengan rencana kita gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa memaknai setiap proses yang ada dalam hidup kita itu adalah sesuatu yang mungkin lebih besar daripada hal yang kita rencanakan sebelumnya. Dalam ya. Berarti proses hidupnya Mas Indra dalam banget. Oke, kita buat episode aja khusus Mas Indra. Ntar kita undang sendiri Mas Indra sendiri. Khusus untuk masalah hidup ya, perjalanan hidup ya. Oke, thank you banget untuk Terima Mas Indra kasih hadir. juga. Bincang juga. Bincang-bincangnya. Dia sebenarnya masih pengen ngebahas yang lain, cuman Banyak. kasih editornya ini. Rif kerja Rif. Dari tadi udah gitu aja dari tadi nih. Karena ternyata kita baru sadar ini udah 4 jam ya. Waduh, udah 4 hari apa nih Pak? Sampai nggak ganti baju. Oke, thank you Mas Hanafi, thank you Terima Mas kasih Indah juga, udah Kak datang Wis. berbagi ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat buat followersnya kita, pendengarnya kita ya, terhadap bagaimana sih untuk nge-build sosmed ini jadi lebih bagus lagi. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa dipetik lah. Pasti dipetik semua halnya. Itu juga mau bilang terima kasih juga ya buat KAI Wisata sudah support kita selama ini dalam pembuatan konten. Yep. Dan Amin. sudah mengundang kita. Semoga apa yang kita obrolin hari ini ada faedahnya buat Oh, teman-teman. banyak banget ini daging semua ini, nggak ada tulangnya, daging semua. Oke, Bram, closing. Waduh, langsung begitu maksudnya. Ya udah, di mana di sini ya? Oke, sahabat KAI Wisata semuanya, closingnya tengah dong, jangan di samping. Yes, Biar susah. bisa di tengah. Oke. Jadi kan kelihatan semua. Jadi seru, pasti seru karena kita adalah satu frekuensi ya. Kita belibet. Dadakan sih. Jadi kalau kalian mau pembahasan yang seru lagi, jangan lupa komen. Terus like juga, subscribe juga di channel YouTube KAI Wisata. Kita juga ada di Yes. di Anchorstock, di Spotify Dan dan Noise. Noise. Ya. Anchorstock. Oke? Segini aja ya. Pantun dong. Kagak ada pantun enggak. Kagak nyiapin gua. Oke, ada pantun. Buah durian biji selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.